mufradat ya, kosakata sudah kita lewati. Baik, Pak Siraj, apa bahasa Arabnya ayam jantan? Dikun, guru, mudarrisun. Hisonun, apa bahasa Indonesianya? Jamalun, fitun, tajirun, kemeja, dokter, meja, pelajar. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Abu Salman, himarun, keledai, kalbun, mudarrisun, komisun, maktabun, qalamun, kunci. Hmm? Miftahun. Baik. Bintang, dokter. Baik, kita lanjut. Di pertemuan lalu ada satu, saya lupa ya. Ada satu anu lagi situ. Satu pertanyaan dan jawabannya. Berkata penulis rahimahullah, di situ ada gambar sapu tangan ya. Ahada komisun, apakah ini kemeja? Nah, di situ kan bukan kemeja ya gambarnya, tapi sapu tangan. Berarti jawabannya apa? La. Hada mindilun. Baik. Baik, kalau yang cetakan seperti ini, yang kuning ya, itu ada di bagian bawah begini, ada ya. Itu penulisan tanwin. Jadi bisa seperti ini atau bisa seperti ini, ya. Ada ya di situ. Ya. Tapi kalau dicetakan yang lain, kalau di sini tidak ada. Latihan, tamrin, iqra, waktub. Baca dan tulis. Ya.
baca dan tulis. Nanti menulisnya di rumah saya, belajar menulis itu dari kebiasaan. Kalau mau bagus tulisannya harus membiasakan diri, ya. Itu dalam tulisan apapun, ya. Kalau tidak dibiasakan, ya tidak akan bagus, ya. Pekerjaan juga seperti itu. Semakin terbiasa, ya semakin rapi, semakin bagus, ya. Dulu awal-awal kita belajar di bangku SD, kan tidak langsung bagus seperti sekarang tulisannya, ya. Ada yang miring-miring, kemudian belok-belok tidak lurus, ya. Ya, menulisnya aja pun itu sudah lambat. Ternyata hasilnya juga, ya, tidak bagus. Tapi karena terbiasa, ya, walaupun cepat tapi tetap rapi tulisannya, ya, karena terbiasa. Tulisan Arab juga seperti itu. Walaupun kita sudah tua, tapi karena dalam ilmu itu kita baru, berarti kita seperti anak SD. Harus dibiasakan, ya. Yang paling terbiasa, insya Allah itu yang paling bagus nanti tulisannya dan paling cepat, ya. Tidak bisa cepat kalau tidak membiasakan diri. Dan sekarang kita baca saja, ya. Saya tunjuk satu-satu, kemudian dibaca, diterjemah, dan saya akan bertanya tentang kedudukan kata. Kata ini apa kedudukannya? Misalnya yang sudah pernah kita pelajari, mubtada dan khobar misalnya, ya. Baik. Sekarang Pak Hidayat dulu. Coba baca nomor 1. Nomor 1, ya. Mahada, apa pertama di situ? Terus? Hah? Lebibun? Kolimun? Bukan kolimun. Ya, saya pernah. Kolamun. Ya, kolamun. Ya. Jangan takut salah, ya. Jangan takut salah. Kalau takut salah, nanti akhirnya takut belajar. Nah, kalau takut belajar nanti tidak bisa. Kalau ditanya kenapa tidak belajar? Karena tidak bisa. Ikan tidak belajar. Kalau terus belajar, insya Allah nanti lama-lama bisa. Ya. Jadi bacanya apa? Kolamun. Ya. Apa artinya kolamun? Pena, ya, pulpen. Coba kita terjemahkan. Mahada, apa artinya? Apa ini? Hada kolamun. Ini adalah pulpen, ya. Nah, jadi kolamun kedudukannya dalam kalimat khobar, ya. Karena dia khobar, berarti kalau khobar terkena hukum rofa. Alamat rofa adalah dhammah. Nah, makanya harokatnya nanti begini. Hada qolamun. Nah, jadi kalau dia bukan khobar, ya, boleh jadi bacaannya lain, ya. Karena kolamun, kolaman, kolamin itu sama artinya, pena, pulpen, tetapi ada tempatnya masing-masing. Kapan dia harus di dhammah, kapan harus di fathah, kapan di kasrah. Tapi artinya sama. Ya. Ya. Dhammah itu alamat rofa. Kan ada 3 perubahan untuk isim. Ada rofa, ada apa lagi? Nasab, ada jer. Ya. Itu perubahan yang terjadi pada isim, ada 3. Ada perubahan rofa, ada perubahan nasab,
ada perubahan jer. Masing-masing ada alamatnya. Ya. Rofa tandanya dhammah. Nasab tandanya fathah. Jer tandanya kasrah. Ya. Jadi kalau terkena rofa, ada kalau kata terkena rofa, jangan pakai alamat nasab atau jer. Gitu. Itu keliru. Demikian pula sebaliknya. Dan kita sudah tahu ya bahwasanya di antara ya, tempat atau keadaan di mana di situ isim terkena perubahan rofa ketika kata isim itu berposisi dalam susunan kalimat itu sebagai mubtada atau khobar. Mubtada dan khobar. Ya. Baik, berikutnya Abu Syawal. Nomor 2. Silakan dibaca dan diterjemahkan. Hada kalbun. Artikan. Ini seekor anjing. Ini adalah anjing. Bisa ya? Hada kalbun. Ya, jadi kalbun ini ketika tidak berharokat kan salah satu dari 3 kemungkinan. Kalbun, kalban, kalbin. Ya, itu semuanya ada aturannya. Ya, kadangkala kita harus pakai dhammah kalbun, kadang harus pakai fathah kalban, kadang harus pakai kasrah kalbin. Nah, sekarang Abu Syawal tadi baca dhammah, harus ada alasannya. Nah, kenapa kita pakai harokat dhammah di sini? Nah, baik. Karena dia sebagai khobar ya. Kalau mau lebih lambat nah, karena dia terkena hukum rofa. Nah, sebagai apa? Khobar. Nah, begitu ya. Bagus, Masya Allah. Kalau kita tidak belajar ya, langsung disuruh baca, tidak berharokat, tidak tahu. Kalaupun kebetulan benar, tapi ada yang mengoreksi, bukan dhamma fathah, ikut juga karena tidak punya ilmu. Tapi kalau kita tahu alasannya, ya biar berapa orang yang bicara seperti itu, kita yakin dengan ya apa yang kita baca. Nah, gitu. Nah, itu bedanya orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu. Ya, seperti itu. Kalau yang tidak punya ilmu dia dengar ini, ikut, dengar ini, ikut lagi, kayak begitu. Ya. Baik. Berikutnya. Nah, jadi karena kita belajar, akhirnya kita tahu. Nah, hal-hal yang belum kita tahu, dengan kita pelajari, ya insya Allah nanti akan kita tahu juga. Ya, jadi harus semangat ya. Baik, Pak Siroj. Nomor 3. Artikan. Siapa ini? Ini adalah seorang dokter. Ya, Tobibun. Tobibun, kenapa di dhammah? Karena dia terkena hukum rofa. Sebagai apa? Kenapa terkena rofa? Karena kedudukan dia dalam kalimat sebagai khobarnya mubtada. Ya, khobarnya mubtada. Masya Allah, sudah pintar-pintar ini berarti. Abu Salman dulu. Abu Salman. Itu jangan takut ya. Jangan takut. Ada orang kalau takut nanti tidak bisa jawab. Ya. Dan karena dia takut, dia tidak bisa fokus. Karena takut atau terlalu malu-malu begitu. Akhirnya konsentrasinya tidak penuh begitu. Karena dia nanti takut nanti tertawai misalnya, ya. Ya. Hah? Nomor berapa ini? Langsung lompat gitu ini. Nomor 4 dulu.
Ya, hadza jamalun. Artikan, ini unta. Ini adalah unta. Ini adalah seekor unta. Jamalun. Kenapa kita dhammah? Karena terkena hukum rafa sebagai khobar ya. Kedudukan dia ke dalam kalimat sebagai khobar ya. Saya ingatkan kembali ya, bahwasanya kalimat ketika susunannya terdiri dari dua kata dan dua-duanya adalah isim. Seperti hadza jamalun. Ini kan isim dan isim. Hadza isim isyarah, kata tunjuk. Jamalun isim karena bertanwin ya. Berarti isim-isim. Nah, maka ini disebut dengan apa? Jumlah ya, jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah rukunnya dua. Itu pasti ada. Satu namanya mubtada. Mubtada. Dua khobar ya. Satu mubtada, dua khobar. Asalnya ya, mubtada yang di mana? Mubtada itu yang terletak di depan, di awal. Berarti ini mubtada ya. Nah, khobar itu setelahnya ya. Yang ini khobar. Mubtada itu isim di awal kalimat. Dia harus isim ya. Karena kata itu kan ada isim, ada fi'il, ada harf. Dia harus isim. Isim yang berada di awal kalimat yang terkena hukum rofa. Yang mana dia ini dijelaskan, sesuatu yang diterangkan. Nah, kalau khobar dia yang menyempurnakan mubtada. Berarti dia yang menjelaskan mubtada. Contoh ya. Muhammadun Rasulun. Muhammad adalah seorang rasul. Siapa yang dijelaskan di sini? Ah, Muhammad. Ya, isim yang terletak di awal kalimat. Berarti dia mubtada. Hukum mubtada apa? Rofa. Tanda rofa apa? Semua. Berarti tidak boleh diharokati fathah, tidak boleh kasroh, tapi harus dhamma di sini. Muhammadun. Nah, begitu bahasanya. Rasulun ini kata yang menjelaskan mubtada. Kita jelaskan di sini Muhammad, bosnya dia adalah seorang rasul. Nah, itu dia khobar namanya, keterangannya. Hukumnya juga terkena rofa. Nah, kalau terkena rofa berarti harokatnya harus dhamma juga karena alamat rofa adalah dhamma. Ya. Baik. Hada jamalun, ini mubtada, ini khobar. Harokatnya seperti ini. Adapun hada, dia kata memang tidak menerima perubahan. Jadi dia tetap hada. Kalau Muhammad kan bisa Muhammadun, Muhammadun, Muhammadin. Nah, maka dhamma. Kalau yang tidak bisa berubah, ya biarkan seperti itu. Tetapi yang terkena rofa itu cukup dihafal. Bukan lafadznya, tapi tempatnya terkena rofa. Tempatnya. Tempat itu namanya mahal. Mahalnya. Ya, tempatnya terkena rofa. Artinya kalau hada ini kita ganti dengan kata yang lain yang dia bisa berubah. Bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh. Karena dia menempati tempat rofa, maka harus di doma. Begitu maksud. Ya. Baik. Lanjut dulu. Nomor 5 Abu Abu siapa lagi namanya? Pak Fitra ya? Ya. Nomor 5.
Ahada kalbun. Artikan? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia cocok tidak pakai adalah di situ? Kurang cocok ya? Ya, biasanya begitu. Jadi sesuaikan dengan bahasa kita. Ya, ini mirip-mirip bahasa Inggris kan? Bahasa Inggrisnya kucing apa? Ya, ingat saja itu. Apakah ini anjing? La, tidak atau bukan. Hada kitun. Ini adalah kucing. Baik. Ya, Abu. Bisa. Nomor 6. Silakan dibaca. Ya. Ya, Masya Allah. Hada dikun. Apakah ini apa itu? Dikun. Apa arti dikun? Ayam jantan. Apakah ini ayam jantan? Naam. Jadi naam jangan dipanjangkan a-nya. Naam. Naam. Itu nanti bisa berubah artinya itu. Ya. Naam. Ya. Naam. Jadi tidak panjang. Kalau naam, naam itu ada alifnya begini. Begini tulisannya. Ya. Sementara di sini begini. Naam. Ya. Iya. Yang baru datang ya? Baru datang atau pernah sebelumnya? Baru. Siapa namanya? Hah? Ya, Herman ya. Sudah ada di grup. Sudah. Sudah pernah belajar sebelumnya? Ya, di Ruslogo juga. Sudah selesai? Belum. Coba dibaca. Nomor 7. Yang ke 7, 7. Berarti ada perbedaan ya. Siapa yang sama cetakannya beliau? Beda ya, tapi ada yang sama. Sama ya? Ya, begitu. Man hada hada mudarrisun. Begitu ya? Bagus. Di cetakan yang lain, yang punya cetakan berbeda siapa? Coba Abu Syawal. Ya. Kita kembali dulu ke Pak Herman tadi. Man hada, apa artinya? Siapa ini? Terus hada mudarris. Ini ya, ini guru, ini seorang guru. Hada mudarris. Sudah dengar rekaman di grup? Belum. Tapi tahu kedudukannya nih, apa letak dia posisinya dalam kalimat sebagai apa? Khobar ya, Masya Allah. Sebagai khobar, nah, itu alasannya kenapa dipakai doma di sini. Kalau khobar berarti terkena hukum rofa. Rofa itu alamatnya doma. Ya, Abu Syawal. Ahada hisonun, artikan la, ya, la tidak atau bukan. Ini adalah keledai. Ya, Pak Hidayat. Nomor 8. Hadza mindilun. Ini adalah sapu tangan. Kalau bahasa lainnya, sapu tangan kan ada dua kata itu, sapu tangan. Apa yang kalau hanya pakai satu kata saja? Sarbet. Hah? Ya. Serbet. Sarbet. Mana yang benar? Hah? Lap.
Lap. Terlalu umum mungkin lap. Nanti lap lantai mungkin. Pak Siraj. Fadhol, 9. Ya. Arti kan? Ya, apakah ini seorang anak kecil? Naam. Berikutnya, siapa kunianya? Hah? Kita siapa? Biasa dipanggil Hah? Umar. Ya. Ada Kentara belum hafal ini berarti. Ada rojulun. Ya, rojulun ya. Itu enggak apa-apa ya. Dengan diingatkan nanti biasanya lebih diingat nanti setelah diingatkan nanti dia ingat-ingat ya. Siapa ini? Ini adalah rojulun. Rojul itu lelaki yang sudah dewasa sampai sebelum tua sekali, sebelum syekh, sebelum orang tua, sebelum kakek begitu ya. Kalau kita di sini masih rojul ini ya. Ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua ya, kita masuk sedikit dulu tentang dzalika. Dzalika. Dzalika itu punya kesamaan dengan hadza dan punya perbedaan. Kesamaannya sama-sama kata tunjuk. Ya. Semua kata tunjuk isim, ya. Nah, ini namanya apa? Isim isyarah ya, isim isyarah. Ini namanya. Jadi dari namanya kita sudah tahu bahwasanya dia adalah isim ya. Dari namanya kita tahu bahwasanya dia adalah isim. Kata tunjuk, kalau hada kan kata tunjuk untuk yang ditunjuk itu berapa? Kalau hada. Satu ya. Kalau dua lain kata tunjuknya. Nah, sama, dzalika dia kata tunjuk untuk satu. Untuk mufrad. Yang ditunjuk itu satu. Ini masih sama dengan hada. Terus dari sisi jenis, hada itu untuk laki-laki atau perempuan? Atau boleh dua-duanya? Untuk laki-laki, hada. Dzalika juga untuk yang ditunjuk itu laki-laki. Bukan yang menunjuk ya. Sesuatu yang ditunjuk. Jadi isim isyarah lil mufrad, untuk tunggal, yang ditunjuk tunggal al mudzakkar ya. Laki-laki. Itu sama dengan hada. Bedanya yang ketiga, dari sisi jaraknya. Kalau hada untuk yang dekat, kalau dzalika untuk yang jauh. Kalau terjemahannya ke bahasa kita itu ya, itu. Ini kita masuk di masih di kulit-kulitnya begitu, masih di belum pembahasan pendalaman ya. Ada, karena kalau masuk di pendalaman itu nah, itu hada dan dzalika itu punya makna ya, kalau terjemahkan mungkin ini itu, tapi itu ada kedalaman maknanya begitu. Jadi dia lil ba'id, al ba'id ya, untuk yang jauh. Kalau hada untuk yang dekat. Jadi lil mufradil mudzakkaril ba'id. Kalau hada lil mufradil mudzakkaril qarib. Ya. Ini bisa dibalik-balik ini yang urut. Yang penting li-nya harus di depan. Bisa lil mudzakkaril ba'idil mufrad bisa, ya. Bisa juga lil ba'idil mufradil mudzakkar. Terserah mau kedepankan yang mana, ya. Terjemahannya itu. Madzalika, terjemahannya apa itu?
Dzalika najmun. Itu adalah bintang, ya. Baik. Tugasnya kasih tugas langsung, ya. Halaman yang ini sama yang setelahnya, ya. Sampai sebelum latihan. Tamrin, ada tamrin, ya, sampai sebelum latihan. Nah. Tugasnya yang pertama siap-siap menerjemahkan. Ya. Ya. Kalau yang belum ditahu artinya bisa cari di kamus, bisa cari di Google, ya. Bisa tanya temannya. Dan untuk yang belum pernah lewat kosakatanya, ya, itu saya masih beri keluasan, maksudnya ya belum dimarah-marahi kalau tidak tahu, ya, masih diberi udzur. Nah, tapi kalau yang sudah lewat itu harus ditahu, ya. Walaupun saya tidak marah-marahi juga, tapi dia lebih ditekankan yang sudah lewat itu harus terhafal, ya, sudah harus dihafal. Yang belum, ini dianjurkan untuk dicari memang artinya. Nah, kemudian diartikan, diterjemahkan, ya. Itu yang pertama. Tugas yang kedua, ditentukan kedudukannya masing-masing. Misalnya kalau huruf kan tidak perlu, ya. Kalau huruf itu cukup tahu dia huruf, ya. Itu saya dulu, ya. Nah, yang perlu ditahu itu kedudukannya isim. Isim itu ini posisinya sebagai mubtada, ini sebagai khobar, ya. Asalnya yang isim yang terletak di awal itu adalah mubtada. Nah, sementara yang menjelaskan mubtada itu namanya khobar. Dan selalu diingat, kedua-duanya, baik itu mubtada atau khobar, itu terkena hukum rofa. Dan alamat rofa itu di dhammah, harokat akhirnya. Kecuali kata yang memang tidak menerima perubahan, tidak berubah, seperti hadza, dzalika. Ini jangan dirubah jadi dzalikun nanti. Tetap hadza, ya. Tetap dzalika. Biarkan sebagaimana adanya, ya. Tetapi yang bisa menerima perubahan, misalnya dzalika hajar batu, misalnya hajar itu adalah batu. Nah, ini hajar, dia bisa menerima perubahan. Hajarun, hajaron, hajarin. Maka karena dia di situ sebagai khobar, maka pilih harokat dhammah di situ, ya. Hajarun. Ya, jadi nanti saya tanya-tanya, ini apa, ini apa, ini apa, ya. Nah, jadi kalau kita cepat sudah paham, ya, kebanyakan jawabannya benar sesuai prediksi, itu berarti akan cepat kita lalui. Tapi kalau belum terpahami, berarti kita di situ terus nanti sampai paham, ya. Nah, jadi nanti yang sebab yang menyebabkan kita cepat atau lambat itu nanti bukan di saya, ya, bukan saya menentukan. Ya, tapi karena saya nanti sesuai dengan kondisinya kita. Ya, target yang paling yang paling kita prioritaskan itu adalah paham, ya, bukan selesai. Ya, jadi kalau lambat berarti saya perlambat juga. Tapi kalau kita sudah persiapan, ketika ditanya karena sudah dipersiapkan, cepat menjawab, ya. Nah, tidak banyak makan waktu. Nah, itu berarti akan semakin banyak kita ambil pelajaran. Tapi kalau banyak berpikir di majelis, ya, karena belum persiapan, itu pasti akan sedikit kita ambil. Berarti nanti lambat selesainya kitabnya, ya, seperti itu. Ya. Nah, selalu diingat dan dihafal, ya, semua mufrodat, ya, kosakata yang sudah kita lewati. Baik. Untuk pertemuan malam ini kita cukup sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.